Hai My Legend, masih setia dengan channel kesayangan X-Ray TV dalam program X-Ray Legend. Tidak terasa sudah beberapa tokoh yang kita bahas dalam program ini. Dan ulasan kali ini kami akan mengupas perjalanan legenda tinju dunia yang mempunyai julukan si leher beton, Mike Tyson. Legenda tinju ini memang terkenal akan keganasannya di atas ring dengan rekor KO yang sangat banyak dalam satu ronde. Untuk mengetahui perjalanan hidupnya silakan My Legend simak video di bawah ini. Mike Tyson merupakan mantan petinju profesional yang memiliki julukan si leher beton. Dalam perjalanan karirnya, ia telah mencatat kemenangan 50 kali, 44 diantaranya menang KO dan 6 kali kalah. Pada 2005, ia resmi pensiun dari dunia tinju setelah kalah dari Kevin McBride. Pemilik nama lengkap Michael Gerard Tyson ini sudah banyak menelan pil pahit kehidupan. Mulai dari masa kecil yang kelam hingga saat berkarir menjadi atlet tinju pun ia juga kena masalah. Pria asal Brooklyn, New York ini adalah anak dari Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Tyson. Di usia 2 tahun, Mike ditinggal oleh ayahnya, Jimmy. Sang ibu, Lorna, harus merawat Mike dan 2 anaknya, Rodney dan Denise, hanya seorang diri. Karena keterbatasan finansial, keluarga Mike harus pindah ke kawasan Brownsville. Lingkungan ini dikenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Mike kecil menjadi sasaran bully di lingkungan rumahnya karena ia pemalu dan berbadan kurus. Agar ia terbebas dari sasaran bully, ia mulai berlatih berkelahi seperti preman jalanan yang akhirnya membawa dirinya masuk ke sebuah geng jalanan bernama Jolly Stompers. Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, ia sudah ikut melakukan perampokan di sebuah minimarket bersama geng tersebut. Tak hanya itu, pria kelahiran 30 Juni 1966 sering mendapat masalah dengan polisi karena tindakan kriminalnya. Pada usianya baru 13 tahun ia sudah ditangkap lebih dari 30 kali. Masalah yang ia hadapi ini membawa Mike masuk ke sekolah Tryon, sekolah khusus untuk anak laki-laki. Di sekolahnya, ia memiliki guru konseling bernama Bob Stewart, yang pernah menjadi juara tinju amatir. Mike memaksa Stewart untuk mengajarinya bertinju. Tekad Mike begitu besar untuk mempelajari olahraga ini, ia sering berlatih di malam hari ketika orang-orang terlelap. Pada 1989, Stewart melihat perkembangan Mike yang signifikan. Stewart akhirnya memperkenalkan Mike kepada manajer tinju legendaris bernama Cus D'Amato. Mike dibimbing menjadi petinju profesional. Mike diambil alih oleh D'Amato dan masuk ke asrama miliknya bernama Catskill High School. Mike berlatih tinju siang dan malam. Kehidupan Mike tampaknya semakin membaik. Namun, pada 1982, ia harus kehilangan ibunya karena penyakit kanker. Hal ini membuat mental Mike menjadi kacau dan kelakuannya menjadi brutal. Tak lama setelah itu ia resmi dikeluarkan dari Catskill High School karena perilaku buruknya. Selepas dari Catskill High School, ia mengikuti uji coba Olimpiade tinju pada 1988. Namun, dalam uji coba itu ia kalah dari Tillman, sang peraih medali emas. D'Amato selaku pelatih Mike mengatakan bahwa sudah saatnya ia mengikuti kejuaraan sesungguhnya. Karir Mike Tyson berawal dari tinju amatir, sebelum terjun ke tinju profesional, setelah kalah angka dalam kualifikasi tinju amatir menuju Olimpiade dari Henry Tillman. Mike Tyson bertanding secara profesional pertama kali pada tanggal 6 Maret 1985 di Albany, New York. Ia menang di ronde pertama. Ia kemudian bertinju 15 kali lagi di 1985, memenangkan semua pertandingan dengan KO, dan hampir semuanya di ronde pertama. Ia bertanding 12 kali di 1986, melejit dalam peringkat para petinju dan menarik perhatian media massa. Pada tanggal 22 November 1986 Tyson mendapat kesempatan pertama untuk meraih gelar, melawan Trevor Berbick untuk kelas berat versi WBC. 2 ronde kemudian, pada usia 20, Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda di dunia.
Pada tahun 1987, Tyson mempertahankan gelar melawan James "Bonnie" Smith pada tanggal 7 Maret di Las Vegas, Nevada. Ia menang angka dan menambahkan gelarnya WBA milik Smith menjadi koleksinya. Tyson Mania meledak di media massa. Ia mengalahkan Pinklon Thomas di bulan Mei dengan KO pada ronde ke-6. Pada tanggal 1 Agustus ia merebut gelar IBF dari Tony Tucker dengan menang angka untuk menjadi juara tinju dunia kelas berat sejati. Catatan, juara sejati, merujuk pada 3 gelar juara di 3 komisi tinju dunia, WBA, WBC dan IBF. Setelah itu ia hanya bertinju sekali lagi di 1987 melawan juara Olimpiade 1984 Tyrell Biggs di bulan Oktober, menang KO di ronde ke-7. Tyson bertanding 3 kali di 1988, melawan petinju veteran dan mantan juara kelas berat Larry Holmes pada 22 Januari dengan kemenangan TKO ronde ke-4, melawan Tony Tubbs di Tokyo di bulan Maret, KO ronde kedua, dan melawan Michael Spinks yang diramalkan menjadi lawan berat Tyson. Pada 27 Juni, justru tersungkur KO hanya dalam 90 detik pada ronde pertama. Selain prestasinya di dunia tinju, masalah-masalah pribadi Tyson juga diekspos oleh pers. Pernikahannya dengan Robin Givens menuju pada perceraian, dalam sebuah rumah tangga yang kurang harmonis dan dibumbui berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kelak Tyson menikah lagi dengan Dr. Monica Turner yang memberinya beberapa anak, namun keluarga ini pun berantakan. Banyak pula berita mengenai dugaan bahwa kontraknya dicurangi oleh Don King dan Bill Chayton, yang akhirnya membawa kepada perpecahan di antara mereka. Selama 1989, Tyson hanya bertanding 2 kali, melawan Frank Bruno di mana ia menang di ronde kelima dan melawan Carl Williams di bulan Juli dengan KO di ronde pertama. Pada 1990 Tyson kehilangan orientasi, kehidupan pribadinya kacau balau, dan ia tidak berlatih dengan baik. Dalam sebuah pertarungan pada 11 Februari dengan petinju yang tidak terkenal James "Buster" Douglas ia kalah dengan KO pada ronde ke-10, meskipun pada ronde ke-8 manajernya memprotes wasit karena hitungan yang terlalu lambat. Akibatnya Tyson kehilangan sabuk juaranya yang direbut Douglas. 2 pertarungan berikutnya dalam 1990 membangkitkan rasa percaya dirinya ketika ia menang dengan KO dalam ronde pertama. Pada 1991 Tyson bertarung dengan Donovan "Razor" Ruddock 2 kali, sekali pada bulan Maret dan kemudian Juni. Kedua pertarungan ini diingat karena ucapan penjara Tyson kepada lawannya. Ia berkata kepada Ruddock, "Setiap orang tahu kamu bencong, dan kamu naksir saya. Saya akan menjadikan kamu pacar saya. Saya tidak tahan untuk memukuli orang cantik seperti kamu." Pertarungan pertama yang dimenangkan Tyson dalam ronde ke-7 mengandung kontroversi tetapi pada pertarungan kedua, yang dilakukan Tyson sambil menunggu pertarungan melawan juara baru Evander Holyfield, Tyson menang dengan angka. Tyson diadili di Indiana dengan tuduhan perkosaan atas peserta pertandingan Miss Black America tahun 1991 yang bernama Desiree Washington pada 27 Januari 1992. Tyson dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan pada 10 Februari dan dipenjara selama 3 tahun. Menurut hukum Indiana, seorang tertuduh yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan harus langsung menjalani masa hukuman di penjara segera setelah hukuman dijatuhkan. Akibatnya, Tyson tidak bertarung lagi hingga 1995. Sebagai pertarungan pembukaan setelah ia keluar dari penjara, ia melawan Peter McNeely pada Agustus dan mengalahkan Buster Mathis Jr. dalam 3 ronde pada Desember 1995. Pada Maret 1996 Tyson memenangkan sebuah sabuk kejuaraan ketika merebut gelar WBC dari Frank Bruno yang berat langkah dalam 3 ronde. Pada September 1996 Tyson memenangkan kembali gelar WBA dalam 93 detik dari Bruce Seldon, setelah membayar Lennox Lewis $4 juta AS untuk menyingkir. Tyson dikritik banyak orang karena melawan petinju-petinju yang sangat tidak bermutu. Misalnya, dikatakan bahwa lawan-lawan McNeely umumnya kalah dalam 3-4 pertarungan mereka.
Mathis adalah lawan yang tidak bermutu, petinju yang pukulannya tidak keras dan kemasyhuran satu-satunya hanyalah bahwa ayahnya pun pernah menjadi petinju yang bertarung melawan Joe Frazier dan Muhammad Ali. Seldon dicemoohkan karena kekalahannya pada ronde pertama melawan Tyson karena ia dipukul oleh sebuah pukulan yang sangat ringan. Banyak yang menuduhnya cuma ketakutan sehingga ia menyerah begitu saja. Secara resmi, pada 1995, selepas dari penjara di Indiana, Mike Tyson mengumumkan telah memeluk agama Islam yang telah dipelajarinya selama di dalam penjara. Nama Muslim Tyson adalah Malik Abdul Aziz. Pada 9 November 1996 ia menghadapi tantangan yang lebih berat dari Evander Holyfield, dalam pertarungan yang lebih dari 11 ronde. Holyfield menang dengan TKO dan menjadi juara dunia 3 kali. Tyson tidak bertarung lagi hingga Juni 1997 ketika terjadi pertandingan ulang yang sangat dinanti-nantikan melawan Holyfield pada 28 Juni untuk memperebutkan gelar WBA. Tyson didiskualifikasi dalam ronde ketiga, ketika ia menjadi marah karena terkena serudukan oleh Holyfield dan bertarung tanpa karet pelindung gusinya, ia menggigit sepotong dari telinga Holyfield. Ketika wasit Mills Lane memperingatkan dia, Tyson menyerang telinga lainnya Holyfield. Pada 9 Juli Tyson diskor selama setahun dari bertinju dan didenda $3 juta. Pada Januari 1999 Tyson bertarung dengan Frans Botha, seorang petinju Afrika Selatan. Pada awalnya Botha mengendalikan pertarungan, namun Tyson mendaratkan sebuah pukulan yang telak di ronde kelima yang menjatuhkan Botha. Pada 5 Februari Tyson dihukum 1 tahun penjara, denda $5.000, dan diperintahkan menjalani 2 tahun tahanan percobaan dan melakukan 200 jam pelayanan masyarakat atas serangannya pada 31 Agustus 1998 terhadap 2 orang setelah kecelakaan mobilnya. Ia menjalani 9 bulan masa tahanan. Ketika dikeluarkan, ia bertarung dengan Orlin Norris pada Oktober. Dalam sebuah adegan bohong, Norris mengaku pergelangan kakinya terkilir pada ronde pertama dan menolak untuk melanjutkan pertarungan. Pada tahun 2000 Tyson bertarung 3 kali. Yang pertama dilakukan di Inggris melawan Julius Francis. Meskipun sejumlah penggemar merasa bahwa Tyson mestinya argumen sebelum pertarungan, apakah Tyson mestinya dibolehkan masuk ke Inggris? Lebih menarik daripada KO pada ronde kedua yang dialami Francis. Ia juga bertarung dengan Lou Savarese pada Juni di Glasgow, dan menang pada ronde pertama. Lalu pada Oktober ia menang dalam ronde ketiga melawan Andrew Golota, yang terkenal kotor. Hasil pertandingan kemudian dianggap batal ketika Tyson gagal dalam menjalani tes penggunaan obat perangsang yang berkaitan dengan pertarungannya. Pada tahun 2001 ia cuma bertarung sekali mengalahkan Brian Nielsen di Copenhagen dengan TKO pada ronde ketujuh. Tyson berusaha bertarung dengan Lennox Lewis pada 2002 di Nevada, tetapi Komisi Tinju Nevada menolak memberikannya izin bertanding karena ia menghadapi kemungkinan tuduhan serangan seksual. Pernyataan Tyson terhadap Lewis jauh lebih memuakkan daripada yang pernah dikatakannya sebelumnya, "Saya ingin memakan jantungmu dan kemudian anak-anakmu juga," teriaknya. Keributan pada sebuah konferensi pers akhirnya menghapuskan kesempatan bertarung di Nevada. Pertarungan itu akhirnya berlangsung bulan Juni di Memphis, Tennessee. Tyson kalah KO pada ronde ke-8. Pada 22 Februari 2003, Tyson memukul seorang penantang Clifford Etienne dalam 49 detik memasuki ronde pertama, juga di Memphis. Pertemuan sebelum pertarungan dicemari oleh desas-desus bahwa Tyson tidak cukup fit untuk bertarung dan bahwa ia meninggalkan saat latihan untuk berpesta di Las Vegas dan membuat tato baru di mukanya. Pada Agustus 2003, setelah tahun-tahun perjuangan keuangan, Tyson akhirnya bangkrut. Rekening banknya telah dikatakan berjumlah hanya sekitar $5.000. Di tengah seluruh masalah ekonominya, ia dinobatkan majalah Ring di nomor 16 di antara seluruh pemukul terbaik sepanjang masa dalam sejarah tinju pada 2003. Karirnya benar-benar habis setelah pada 11 Juni 2005 menyerah TKO ronde 7 atas Kevin E. Tyson memutuskan mengundurkan diri pada ronde 7.
setelah mengalami frustrasi karena kesulitan menguasai MC Bride yang dianggap lawan ringan. Sebelumnya, pada puncak frustrasinya, Tyson menanduk secara sengaja lawannya, dan berakibat nilainya dipotong 2 angka oleh wasit Joe Cortez. Setelah pertandingan ini, Tyson mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju. Sempat tampil beberapa kali dalam pertandingan eksibisi 4 rondean pada tahun 2006, bahkan sempat pula dilirik oleh promotor Muhammad Arsyad untuk bertanding eksibisi pada pertandingan Chris John, namun hingga kini kiprah Tyson jarang terdengar. Gimana My Legend? Walaupun karir tinju Mike Tyson telah berakhir tetapi keganasannya di waktu jaya sangat menakutkan para lawannya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.